Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengolah data menjadi hasil yang lebih baik. Di sini kasusnya itu tentang data perjalanan diambil dari Google Maps, Waze, dan Survey. Nah, pertama-tama dari data ini kita harus mengolah datanya dulu. Yang pertama yaitu merapikan data. Coba kita lihat di sini waktu keberangkatan. Terlihat waktu keberangkatan isinya acak-acakan, di mana kita harus merapikan waktu ini menjadi format yang bisa kita baca atau bisa kita pahami. Ada beberapa cara untuk mengolah. Yang pertama, kita bisa olah manual. Yang kedua, kita bisa menggunakan rumus. Contohnya seperti ini. Kita bisa menggunakan rumus time. Jadi, isi dari ini kita akan ubah. Rumusnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Jadi, misal time isinya apa? Diubah dulu ke dalam integer. Contoh yang ini ya. Terus ininya juga sama. Nah, seperti ini rumusnya. Kalian bisa copy paste. Jika hasilnya maka akan menjadi seperti ini. Formatnya seperti ini. Atau kita bisa ubah manual. Yang kedua, kita juga harus merapikan ini format ini. Caranya sama seperti tadi, kita bisa ketik manual dengan format seperti itu, kilometer, meter, dan sentimeter. Di sini pemisahnya itu titik 2, kan ini masih koma. Yang berikutnya, waktu juga sama. Ini waktu karena udah rapi ya. Terus, untuk aktivitas 2, perhatikan. Di sini kita akan menghitung kecepatan valid sama outlier. Untuk kecepatan, kita bisa tahu hasilnya dengan cara jarak dikali waktu tempuh dibagi jarak dikali 60 dibagi waktu tempuh. Jadi, kemudian jaraknya ini dikali 60 itu apa? Ini untuk menit berarti atau jam, karena kan kilometer per jam. Oh ya, jangan lupa tambahkan kurung karena kali dengan bagi itu sama. Jadi biar supaya tahu yang mana yang lebih penting dulu, ini di dalam kurung. Oke, kita lihat hasilnya. Ini seperti ini. Sedangkan untuk kecepatan valid, kita bisa isi dengan di sini ya atau tidak. Nah, dari mana kita tahu? Di sini kita harus punya data dulu. Si data ini kecepatannya kalau normalnya berapa? Contoh di sini saya udah nyiapin, misal ini kondisi validnya seperti ini. Di jalan tol, kondisi lalu lintasnya rendah, cuacanya cerah, maka kecepatannya misal minimalnya 60 sampai 120, atau misal jalan raya sangat tinggi, cerah. Di sini kita lihat dulu aja. Di sini jalan raya tinggi, cerah. Berarti jalan raya tinggi, cerah. Kita lihat. Jalan raya tinggi, cerah. Kecepatan minimalnya 10, kecepatan maksimalnya 40. Berarti kecepatan yang harus ada itu 10 sampai 40. Kita lihat. Berarti ini 21. Berarti ini valid ya. Atau bisa kita kasih rumus seperti ini. Rumusnya seperti ini. Nah, jika ini hujan, ya. Terus jika kondisinya tol rendah, berarti kecepatannya seperti ini. Lihat, ini valid sama seperti tadi logikanya. Nah, untuk outlier, ini data yang menyimpang. Caranya gimana? Caranya dengan metode statistik interval range.
Jadi kita harus buat dulu di sini. Pertama, kita harus cari Q1, kedua Q3, dan interquarter range-nya, termasuk batas bawah dan batas atas. Pertama, cara mencari Q1-nya gimana? Rumusnya quarter inch. Ininya gimana? Acuannya misal yang ini, cepetan. Terus karena ini Q1 berarti 1. Seperti ini. Begitu juga dengan Q3. Ini Q3 ya. Q3 juga hampir sama rumusnya kayak tadi, sama dengan salah sama dengan quarter dot inch ini 3. Di sini ada yang salah. Kita lihat salahnya dari mana? Nah, dari penulisan rumusnya. Nah, sudah. Kenapa ini sama ya? Karena ini datanya masih masih 1, berarti kita harus buat contohnya. Nah, seperti ini. Untuk interquarternya Q3 dikurang Q1 berarti sama dengan ini dikurangi sini. Nah, ini hasilnya. Untuk batas atas, batas bawah sama dengan Q1 dikurangi 1,5 dikali interquarter. Hasilnya seperti ini. Untuk batas atas kebalikannya sama dengan Q3 tadi dikurangi berarti ini ditambah 1,5 dikali interquarter. Nah, hasilnya. Untuk rumusnya, rumus outer menggunakan rumus jika. Seperti apa? Seperti jika si nilai ini lebih kecil dari sini, batas atas, batas bawah, dan jika si Z ini juga lebih besar dari batas atas, maka hasilnya iya, dan ini tidak. Intinya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Untuk aktivitas 3, kita harus merubah ini jaraknya, mencari kategori. Misal kalau jaraknya lebih kecil dari 15 km itu pendek kan jaraknya, lebih kecil dari 30 dia menengah, dan kalau sisanya selain itu berarti jauh. Cara rumusnya gimana? Rumusnya berarti menggunakan if. Jika, nah ini pendek dan jauh. Yang berikutnya untuk kategori waktu. Untuk kategori waktu kita harus merubah dulu jamnya. Jadi kalau waktunya kurang dari jam 5, diubah dulu menjadi malam. Jadi kalau jam 7 atau jam 5 pagi sampai jam 10 misal itu pagi. Terus siang sama. Ini ada yang errornya di mana? Mungkin di sini. Nah, seperti ini ya. Kita coba. Dan sebagainya. Kalau ini jika, nah
Senin sampai Jumat itu weekday. Kalau di Sabtu Minggu itu weekend. Rumusnya hampir sama seperti ini. Jadi supaya gampang kita cari logika yang paling pendek dulu. Berarti Sabtu sama Minggu. Berarti jika menggunakan trigonometri. Nah, ini A1-nya berarti diubah jadi ini. F2. Kita coba. Nah, seperti ini. Nah, untuk waktu ideal itu apa? Waktu ideal ini rata-rata dari sini dan tergantung kondisi yang ini, dua ini, jalan raya sama kondisi lalu lintas. Jadi gimana caranya? Menggunakan average Ips. Misal, yang mau dihitung yang mana? Misal karena ini waktu, ya sudah waktu. Terus kriterianya apa? Ini misal ini. Terus kriteria satunya ini. Terus juga sini. Karena ini dua kondisi ya. Kriterianya juga ini. Nah, ini waktu idealnya. Seperti ini. Untuk indeks hambatannya berarti kecepatannya ini ya dibagi waktu ideal dengan ini per waktu ideal. Coba ya. Nah, seperti ini. Oh, bukan. Ini itu bukan kecepatan, tapi waktu tempuhnya. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita lanjut aktivitas 4. Untuk ini, rumusnya sama kayak tadi. Berarti acuannya ada 3 nih. Average Ips. Acuannya yang mana? Sama, acuannya masih ke, karena ini kita lihat ini rata-rata per kilometer. Kalau per kilometer berarti kecepatan. Acuan kecepatan. Terus di sini pendek, kategori, jenis, sama kondisi lalu lintas. Jadi yang dipilih itu kategori. Oh, kategorinya yang awal. Kategori kita ulangi. Kategori. Terus acuan datanya mana? Yang ini. Terus jenisnya ini. Jenisnya kan susah diklik, udah jadi C aja. Acuannya di sini. Dan ini juga sama. Salah. Kita coba dulu. Ini bukan jadi. Kita coba. Nah, kenapa error? Karena kita gini ini. Nah, seperti ini. Yang ini juga sama. Jadi selamat mengerjakan. Dan hasilnya nanti dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.